Om Swastiastu, selamat sore semuanya. Perkenalkan nama saya Ketri Sri Devi dengan NIM 24010129014. Hari ini saya akan menjelaskan tentang makalah saya yang berjudul Dasar Standarisasi dalam Organisasi Perusahaan. Nah, di makalah ini akan ada beberapa hal yang saya bahas. Yang pertama itu adalah latar belakang, yang kedua ada rumusan masalah, yang ketiga ada pembahasan, yang terakhir itu ada penutup, kesimpulan, dan saran. Nah, di latar belakang ada beberapa sebab yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu ada efisiensi dan produktivitas. Yang dimana di sebab ini ada standarisasi membantu perusahaan untuk mengoptimalkan proses dan meminimalkan pemborosan. Yang di sub kedua yaitu ada kualitas dan keunggulan. Standarisasi memastikan konsistensi dalam produk dan layanan, meningkatkan kualitas dan citra merek. Dan yang di sub ketiga itu ada kolaborasi dan integrasi, yaitu mempermudah komunikasi, integrasi, dan kolaborasi antar departemen tim. Selanjutnya itu ada rumusan masalah. Di makalah saya hari ini ada 4 rumusan makalah. Yang pertama itu pengertian standarisasi, kedua itu standarisasi dapat meningkatkan kinerja organisasi perusahaan, yang ketiga itu ada manfaat yang diperoleh dari penerapan standarisasi, dan yang terakhir itu ada cara mengembangkan dan menerapkan standarisasi yang efektif. Selanjutnya itu ada tujuan. Di tujuan ini, makalah ini bertujuan untuk menjelaskan manfaat standarisasi dalam organisasi perusahaan, memaparkan pentingnya dasar standarisasi dalam organisasi perusahaan, dan yang terakhir menjelaskan cara penerapan dasar standarisasi dalam organisasi perusahaan. Nah, kita lanjut ke pembahasan. Yang pertama, pengertian standarisasi. Menurut Drucker Better, pada tahun 1985, dalam bukunya Standar atau Standarisasi dalam Organisasi Perusahaan merujuk pada penerapan prosedur dan aturan yang seragam untuk mencapai efisiensi dan konsistensi dalam operasional perusahaan. Selanjutnya, bagaimana standarisasi dapat meningkatkan kinerja dalam organisasi perusahaan. Yang pertama itu meningkatkan efisiensi operasional. Yang dimana dengan standarisasi yang jelas, proses kerja menjadi lebih teratur dan terstruktur, mengurangi waktu dan usaha yang terbuang untuk tugas-tugas berulang, dan memastikan bahwa setiap karyawan memahami dan mengikuti prosedur yang sama, mengurangi kemungkinan kesalahan, dan meningkatkan kualitas output. Yang kedua, meningkatkan kualitas produk dan layanan. Standarisasi membantu menjaga kualitas yang konsisten dari produk atau layanan yang ditawarkan, sehingga meningkatkan kepuasan pelanggan dan reputasi perusahaan. Selain itu, dapat mengendalikan mutu menjadi lebih mudah karena semua produk atau layanan diproduksi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Yang ketiga itu mengurangi biaya dan pemborosan. Dengan mengurangi variabilitas dalam proses, perusahaan dapat mengurangi limbah dan penggunaan sumber daya yang tidak efisien. Selain itu, penggunaan alat dan teknologi yang seragam juga dapat mengurangi biaya perawatan dan pelatihan karyawan. Selanjutnya itu ada meningkatkan keamanan dan kebutuhan. Standar operasional seringkali mencakup pedoman keselamatan dan kepatuhan terhadap regulasi yang membantu mengurangi risiko kecelakaan kerja dan masalah hukum. Selain itu juga memastikan bahwa semua karyawan bekerja sesuai dengan prosedur standar, membantu dalam memenuhi persyaratan hukum dan regulasi industri. Yang kelima itu ada fleksibilitas dan adaptabilitas.
Dengan proses yang distandarisasi, perusahaan lebih mudah mengadaptasi perubahan dan memperkenalkan inovasi baru tanpa mengganggu operasi sehari-hari. Karyawan dapat lebih cepat dilatih dan dipindahkan antar departemen atau proyek, dan meningkatkan fleksibilitas tenaga kerja. Dan yang terakhir itu ada pengukuran dan evaluasi kinerja. Standarisasi menyediakan dasar untuk pengukuran kinerja yang objektif, memungkinkan manajemen untuk mengevaluasi efektivitas proses dan kinerja karyawan secara lebih akurat. Selain itu, dengan adanya data yang konsisten, manajemen dapat mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan membuat keputusan yang lebih tepat. Selanjutnya, itu ada manfaat yang diperoleh dari penerapan standarisasi dalam organisasi perusahaan. Yang pertama itu ada manfaat operasional, yang kedua itu ada manfaat kualitas, yang ketiga itu ada manfaat manajemen, dan yang terakhir ada manfaat bagi sumber daya manusia. Nah, di manfaat bagi sumber daya manusia ini, dengan adanya standarisasi, perusahaan dapat melatih kualitas dari sumber daya manusia yang dimiliki dari perusahaannya. Terakhir, itu ada cara menerapkan standarisasi dalam organisasi perusahaan. Berikut ada beberapa cara penerapan standarisasi dalam organisasi perusahaan. Yang pertama itu ada identifikasi kebutuhan. Yang kedua itu ada pembentukan tim kerja pengembangan standar. Selanjutnya itu ada tinjau standar umum dan yang diwajibkan di industri, pertimbangan undang-undang dan peraturan yang harus dipatuhi, serta standar lain yang dihargai di sektor. Selanjutnya itu ada pertimbangan rencana unik perusahaan, lakukan audit menyeluruh untuk menentukan posisi saat ini dan pendekatan ke depan. Dan terakhir itu ada gunakan perangkat setiap pakai yang sudah dikenal dan matang. Pilih perangkat yang memenuhi persyaratan untuk beban kerja. Selanjutnya itu ada bab penutup. Dengan mengimplementasikan standarisasi, perusahaan dapat mencapai beberapa manfaat penting, termasuk meningkatkan produktivitas, pengurangan kesalahan dan variasi, serta meningkatkan kepuasan pelanggan. Selain itu, standarisasi juga membantu dalam memfasilitasi pelatihan karyawan, mempercepat proses inovasi, dan membangun reputasi perusahaan yang handal di pasar. Selanjutnya ada kesimpulan. Ada beberapa kesimpulan dari makalah ini, diantaranya itu standarisasi adalah suatu proses penetapan atau penerapan pedoman yang konsisten pada suatu perusahaan, yang diantaranya memiliki beberapa manfaat, seperti efisiensi, konsisten, dan kepatuhan. Nah, dengan adanya makalah ini, diharapkan perusahaan dapat memberikan pelatihan untuk sumber daya manusianya agar menjadi sumber daya manusia yang lebih efektif dan fleksibilitas dalam bekerja. Kedua itu ada terapan budaya kualitas dan inovasi, melakukan evaluasi kinerja secara berkala, dan membuat kebijakan standarisasi yang jelas. Sekian dari presentasi makalah saya yang berjudul Dasar Standarisasi. Saya ucapkan terima kasih dan selamat sore.